Assalamualaikum semuanya, selamat datang di berita singkat dari obrolan fighter. Kabar pertama, Max Holloway dikabarkan mundur dari pertarungan karena cedera yang sampai detik ini belum ada kabar. Cedera apa yang dialami Max Holloway dan berapa lama waktu penyembuhannya, sehingga pertarungannya dengan Yair Rodriguez yang memang sudah sangat lama tidak bertarung, yang ternyata ditunda lagi, yang awalnya direncanakan tanggal 17 Juli di UFC Fight Night. Kabar kedua, akhirnya Oscar De La Hoya mendapatkan lawan untuk comebacknya di dunia tinju, bahkan melawan mantan fighter UFC yaitu Vitor Belfort, yaitu di Ventriller Fight Club yang dijadwalkan bertarung pada 11 September mendatang. Awalnya memang Georges St-Pierre yang ramai dibicarakan untuk bertarung dengan Oscar De La Hoya, namun dikarenakan Vitor yang juga batal bertarung melawan bintang YouTube yaitu The Real Tarzan karena masalah COVID-19, sehingga Oscar De La Hoya tertarik untuk melawan Vitor Belfort. Kabar ketiga, Deiveson Figueiredo dikabarkan akan pindah ke kelas bantamweight, bukan karena takut atau frustasi kalah dari Brandon Moreno. Figueiredo justru penasaran dan berharap terjadinya trilogi. Tapi jika tidak ada harapan untuk trilogi, maka Figueiredo lebih memilih bertarung di kelas bantamweight karena masalah pemotongan berat badan yang terbilang paling ekstrim di UFC. Karena memang untuk tetap bertahan di bobot 125 pound sangat amat sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, bobot asli Figueiredo adalah 165 pound, dan jika punya jadwal bertarung, maka saat pelatihan di camp, maka Figueiredo memangkas berat badannya menjadi 152 pound. Tetapi Figueiredo saat sesi penimbangan berat badan wajib memiliki bobot 125 pound, alias dipangkas sekitar 27 pound, alias 12 kg, angka yang sangat ekstrim. Apalagi itu badan kebanyakan isinya otot. Jadi jangan heran, semalam sebelum bertarung dengan Moreno yang pertama, Figueiredo dilarikan ke rumah sakit. Dan kabar terakhir, setelah kalah via unanimous decision dari Leon Edwards, rupanya banyak fighter yang terkesan dengan penampilan dari Nate Diaz, sehingga banyak yang ingin melawan Nate Diaz, bahkan mencapai 3 fighter. Yang pertama, Demian Maia. Demian Maia merasa tidak ada kesempatan lagi untuk dirinya bertarung lagi di UFC, karena memang masanya yang benar-benar sudah habis. Tapi jika seandainya UFC berbaik hati memberikannya satu kesempatan lagi, maka Demian Maia berkata, adalah suatu kehormatan bisa melawan Nate Diaz. Karena Demian Maia menyadari bahwa Nate Diaz adalah salah satu praktisi Brazilian Jiu-Jitsu terbaik di UFC. Tapi pelatih Nate Diaz sangat tidak berharap Nate Diaz bertarung dengan pemilik sabuk hitam tingkat 5 Brazilian Jiu-Jitsu, karena level Brazilian Jiu-Jitsu mereka yang teramat jauh, sehingga pelatih Nate Diaz lebih berharap Nate Diaz trilogi dengan Conor McGregor. Yang kedua, Michael Pereira. Fighter yang terkenal dengan gaya bertarung yang akrobatik ini juga berharap bertarung dengan Nate Diaz. Kata Michael Pereira, saya suka dengan performa Nate Diaz. Saya selalu ingin melawannya, tapi bukan karena nama besarnya. Banyak orang yang mengira saya bertarung dengannya karena nama besarnya, padahal enggak. Saya seorang fighter yang menghargai cara dia bertarung, dan saya pikir itu akan sangat keren, gaya saya dengan dia. Kami akan bertukar tamparan, bertukar beberapa pukulan. Dia fighter yang banyak gaya, dan menurut saya itu keren banget. Bayangkan dua style bertarung seperti itu. Saya benar-benar ingin melawannya, dan di pertarungan berikutnya saya akan menantangnya. Fighter ketiga yaitu Dan Hooker. Tahun lalu memang sempat ada isu bahwa Nate Diaz akan bertarung di kelas aslinya yaitu kelas lightweight. Bahkan sebelumnya Dan Hooker panggil Nate Diaz di Twitter dan menawarkan mau bertarung di kelas lightweight atau di kelas welterweight. Tahu-tahu bos Dana White ikut-ikutan komen dan berkata, tidak ada pertarungan untukmu Nate Diaz. Maka Nate Diaz pun membalas komen Dana White, saya nggak bicara dengan anda bodoh. Dan karena penampilan Nate Diaz di UFC 263, Dan Hooker tertarik lagi dan berkata, pertandingan tersebut sangat menarik perhatian. Dia adalah fighter yang begitu ingin dilihat banyak orang. Saya pikir dia tahu jenis pertarungan yang akan saya minta. Dia tahu jenis duel yang akan saya bawa ke oktagon. Saya sudah menentukan tanggalnya, dan itu tanggal saya. Nate juga mengatakan dia ingin kembali bertarung 3 atau 4 bulan lagi. Jadi ini sudah 3 bulan. Jika dia menginginkan pertarungan itu, kita bisa lakukan. Saya tidak akan menunggu siapapun pada tanggal itu. Oke, segitu aja dulu berita singkat hari ini. Berita mana yang menjadi sorotan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.